Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas manajemen sumber daya manusia Hamalam, yang dimana dalam kelompok ini terdiri dari 4 orang anggota dengan nama anggota yang pertama Adi Nuryawan dengan absen 05, yang kedua Dwipayana Adi Sanjaya dengan absen 14, yang ketiga Yuni Pratnyawati dengan absen 26, dan yang keempat saya Agung Ayu Dewi dengan absen 32. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi dari silabus 7, yang dimana tugas ini merupakan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari dosen pengampu Bapak Ariwira Andika STMM. Adapun 3 pokok pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, sistem pengolahan transaksi, yang kedua, sistem informasi organisasi, yang ketiga, manajemen hubungan dengan pelanggan. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Adi Nuryawan. Baik, saya Adi Adi Nuryawan akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja ke pokok pembahasan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem pengolahan transaksi, yang kedua sistem informasi organisasi, yang ketiga manajemen hubungan dengan pelanggan. Sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama untuk pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas sistem pengolahan transaksi adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan sistem informasi eksekutif. 4 tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi yaitu: yang pertama pengumpulan data, yang kedua manipulasi data, yang ketiga penyimpanan data, yang keempat penyiapan dokumen. Karakteristik sistem pengolahan transaksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. A. Kapasitas penyimpanan data tentu sangat besar. B. Kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi jika data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. C. Sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. D. Pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, dan bulanan. E. Orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. F. Masukan dan keluaran struktur data di format menurut suatu standar. G. Komputasi tidak terlalu rumit. Yang kedua, teknik pengumpulan data. A. Bit processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. B. Online processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. C. Real-time processing, yaitu pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis karena pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. D. Inline processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Saya, pada Dwipayana Adi Sanjaya, akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada sistem informasi organisasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pengertian organisasi. Organisasi adalah badan hukum formal dengan peraturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Organisasi merupakan struktur sosial atau kumpulan elemen sosial. Definisi perilaku organisasi adalah kumpulan hak, hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab yang diimbangi dengan seimbang selama periode waktu tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Dan selanjutnya ada dampak sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama ada dampak ekonomi. Teknologi informasi mengubah baik biaya relatif modal maupun biaya informasi. Teknologi sistem informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal dan tenaga kerja tradisional. Sejalan dengan penurunannya biaya teknologi informasi, TI menggantikan tenaga kerja yang secara historis merupakan biaya yang terus meningkat. Seiring dengan penurunannya biaya teknologi informasi, TI juga menggantikan untuk modal lainnya seperti gedung dan mesin yang relatif mahal.
Maka dengan berjalannya waktu, kita dapat berharap para manajer untuk meningkatkan investasi mereka pada teknologi informasi karena penurunan biaya adalah relatif terhadap investasi modal lainnya. Dan yang kedua ada dampak organisasi dan perilaku. Yang pertama ada teknologi informasi meratakan organisasi. Yang kedua ada organisasi pasca industri. Yang ketiga ada memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Dan selanjutnya ada mencapai keunggulan kompetitif dengan model daya Porter. Model daya untuk mencapai keunggulan kompetitif dikemukakan oleh Michael Porter, di mana model ini menyediakan pandangan umum terhadap perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan perusahaan. Pada model ini terdapat 5 daya kompetitif yang membentuk nasib perusahaan, yaitu yang pertama ada pesaing tradisional, yang kedua ada pemain baru di pasar, yang ketiga ada produk dan jasa pengganti, yang keempat ada pelanggan, dan yang terakhir ada pemasok. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yuni Pratnyawati akan melanjutkan materi tentang tantangan dalam sistem informasi. Permasalahan atau tantangan sistem informasi bagi penggunaan organisasi ada 4, yaitu yang pertama, luasnya keterpaduan. Suatu konsep dari dalam desain sistem informasi adalah sistem total di mana seluruh sistem informasi didesain sebagai suatu sistem tunggal terpadu. Konsep ini telah ditinggalkan terutama karena usaha mencapai keterpaduan seluruh sistem dianggap terlalu rumit dan tidak perlu. Sebagai gantinya, gagasan suatu federasi atau sejumlah subsistem telah memperoleh pasaran. Hal ini adalah sesuai dengan konsep sistem. Yang kedua adalah pembagian kerja antara manusia atau mesin. Sistem informasi manajemen cenderung mewujudkan diri sebagai sistem manusia atau mesin, di mana beberapa kegiatan dikerjakan komputer dan beberapa lainnya diatur oleh manusia, operator, atau manajer. Yang ketiga ada pengendalian dan mutu informasi. Pengukuran mutu dalam pengolahan informasi secara historis diarahkan pada sistem dengan tangan yang tak terpadu, yang memungkinkan suatu tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan sistem terpadu di mana sistem dapat mencampur. Suatu masalah utama dalam pengolahan informasi adalah peningkatan mutu masukan dan pengolahan dalam sistem informasi komputer. Dan yang terakhir ada pengamanan sistem dan data. Dalam sistem informasi berdasarkan komputer, pemusatan, pengolahan, dan file dalam suatu wilayah terbatas dengan memakai sejumlah kecil operator saja, memperbesar risiko penipuan, pemusnahan, pencurian, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah manajemen hubungan dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Sasaran dan tujuan. Sasaran CRM untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan atau behavior pelanggan. Sedangkan tujuan CRM adalah yang nomor 1, mendapatkan pelanggan, mengetahui pelanggan, mempertahankan pelanggan yang menguntungkan, mengembangkan pelanggan yang menguntungkan, merubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadi menguntungkan. Selanjutnya fungsi-fungsi dalam CRM. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang ketiga, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Yang keempat, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang kelima, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Dan yang terakhir, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Baik, saya Agung Ayu Dewi akan melanjutkan presentasi dengan materi mengimplementasikan CRM. CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. CRM adalah pendekatan holistik terhadap falsafah organisasi yang menekankan hubungan yang erat dengan pelanggan. CRM mengurus filosofi organisasi pada semua tingkatan, termasuk kebijakan dan proses, customer service, pelatihan pegawai, pemasaran, dan manajemen sistem dan informasi. Sistem CRM mengintegrasikan pemasaran, penjualan, dan customer service. Selanjutnya adalah
adalah permasalahan implementasi CRM. Naiknya pendapatan konsumen dan lebih sedikitnya biaya operasi adalah keuntungan dari teknologi pada sebuah perusahaan. Namun, implementasi akan turun drastis jika salah satu dari aspek ini diabaikan. Yang pertama ada aspek perencanaan. Langkah awal akan bisa dengan mudah gagal jika usaha untuk memilih dan meluncurkan perangkat lunak tidak maksimal. Yang kedua, aspek integrasi. Integrasi dengan kebutuhan konsumen akan memenuhi peningkatan proses menyangkut klien atau konsumen. Perusahaan yang memberi sedikit atau tidak ada integrasi sama sekali dengan konsumen akan membuat kepuasan konsumen menurun secara drastis. Yang ketiga, aspek pemecahan masalah. Menyingkirkan metode pemecahan masalah yang dipusatkan pada satu pihak perusahaan agar meningkatkan integrasi dengan konsumen. Metode pemecahan masalah yang bersifat sentralis harus dibuang demi berbagi informasi tentang pemasaran, penjualan, dan servis. Selanjutnya, sistem CRM dalam membantu perusahaan untuk mencapai customer intimacy. Sistem Customer Relationship Management atau CRM mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses yang dihadapi pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, memberikan pandangan pelanggan di seluruh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan pelanggan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk memberi mereka layanan yang lebih baik atau menjual produk dan layanan baru. Sistem ini juga mengidentifikasi pelanggan atau peluang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk mengurangi tingkat churn rate. Churn rate adalah persentase subscriber dari sebuah layanan yang tidak melanjutkan berlangganan dengan perusahaan atau rasio antara jumlah customer yang berhenti menggunakan produk atau jasa perusahaan dalam periode tertentu dengan rata-rata jumlah total customer pada periode yang sama yang dapat memotong keuntungan perusahaan. Kesimpulan dari presentasi kali ini ialah sistem informasi sangatlah berguna bagi perusahaan ataupun organisasi ataupun lainnya. Tanpa adanya sistem informasi, organisasi tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Informasi adalah sebuah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang bermanfaat untuk orang yang menerimanya. Maka dari itu, banyak sekali sisi positifnya jika sebuah organisasi menerapkan sistem informasi di dalamnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga